Ramai kritik terhadap Anies setelah ajukan banding atas putusan gugatan korban banjir. Akibatnya selama 3 hari di tanggal 19, 20, dan 21 Februari tahun lalu, jalan depan rumah kami terendam banjir hingga ketinggian. Kira Pemprov DKI harus melaksanakan keputusan PT UN ya berkaitan dengan dimenangkannya gugatan warga untuk mengeruk kali itu ya, dan ini mestinya bagian dari program yang harus dilakukan juga oleh sumber daya air Pemprov DKI Jakarta, dan ini kan semua untuk kebaikan masyarakat. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan keputusan PT UN. Hal yang belum pernah terjadi selama kami tinggal di sini dan tentu saja membuat kami sangat shock dan stres. Dengan dikabulkannya sebagian gugatan kami. Kemudian kebetulan di PN dimenangkan, ya kan nggak ada salahnya. Kalau dari pihak Pemprov juga mengajukan banding supaya lebih jelas. Nanti kan kita lihat ada fakta dan datanya. Melalui banding itu kan mekanisme yang ada bagi kami untuk bisa menyerahkan, menyampaikan fakta dan data yang ada. Sehingga nanti hakim bisa memutuskan lebih bijak lagi. Ya. Bandingnya dianggap pencitraan tapi Pak? Ya nggak ada hubungan pencitraan. Kan kita pernah juga nggak banding. Ya. Kan ada kasus-kasus sebelumnya kan kita malah nggak banding ya. Bukan untuk membersihkan nama baik. Nggak ada hubungannya. Ya. DKI Jakarta, kami berharap pengendalian banjir tidak hanya segera direalisasikan dengan melakukan pengerukan berkala dan penurapan di wilayah Kalimampang sesuai keputusan Majelis Hakim, namun walaupun tidak dikabulkannya sebagian lain dari gugatan kami minta perhatian yang sama juga diberikan untuk kali-kali dan saluran-saluran air lain di wilayah rawan banjir seperti di Kali Krukut, Kali Cipinang, maupun saluran-saluran air di wilayah Tebet. Menyayangkan upaya banding Pak Anies yang seakan tak mau menerima kenyataan bahwa pengendalian banjirnya belum serius. Warga hanya ingin Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya serius menanggulangi banjir. Pak Anies tak berempati pada warga-warganya yang tidak hanya mengalami kerugian, tapi juga trauma, sangat trauma, menjadi korban banjir DKI Jakarta. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi, tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Ini kami dengar tadi. Pak, undangan disampaikan kapan sih Pak? Undangan sudah lama ya, sudah seminggu yang lalu gitu disampaikan. Sebelum kejadian banjir kemarin lagi ini enggak dong Pak? Sebelum banjir yang kedua ini sudah kita undang. Ini menjadi momentum bagi Pemprov DKI menata seluruh kali yang ada di Jakarta. Mau kali utama besar yang ada 13 maupun dengan anak-anak kalinya. Bahkan Pak Anies juga sudah sampaikan, sistem drainase Jakarta itu hanya mampu menampung curah hujan tidak lebih dari 120 sampai 150 mm per hari. Sudah tahu ya, artinya sudah paham apa yang harus dikerjakan. Ya itu apa? Perbaikan saluran drainase. Karena curah hujan kita sudah di atas 200 bahkan 370 mm. Artinya sudah 2-3 kali lipat dari kondisi realnya yang ekstrim sekarang hujannya. Sedalamnya ya kan, ya yang wajar lah, yang penting jangan kira-kira 1 jam hujan banjir begitu. Mudah-mudahan sih bisa cepat dilaksanakan Pak. Baik. Kelalaiannya ini tidak merumuskan early warning systemnya. Pertama kan harus ada rumusan-rumusan ya tentang early warning system. Dan kemudian yang kedua, paling tidak mereka tuh harus merespon secara kedaruratan gitu kan apabila muncul gitu kan risiko-risiko. Nah, 2 hal besar itu tidak dilakukan. Contoh begini, paling tidak masyarakat tahu bahwa akan ada bencana, terutama potensi banjir ketika tanggal 1 tersebut. Padahal ketika itu, pada tanggal 23 Desember 2019, itu sudah diberitakan oleh BMKG. Ini terlepas benar salahnya dari BMKG ya. Nah, paling tidak di situ harus ada informasi pada warga masyarakat. Bisa banyak bentuk seperti yang dikatakan oleh Anies bahwa ya ada kentongan, ada apa gitu kan. Nah, paling tidak ini kan bisa dipakai gitu ya untuk memberitahukan pada masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta terkait gugatan warga korban banjir pada awal 2021 lalu. Anies digugat oleh 7 warga dalam perkara yang didaftarkan pada 24 Agustus 2021. 7 penggugat yakni Tri Andarsanti, Jenny Lamtiur, Gunawan Wibisono, Yusneli Suryadi, Santi Widianti, Firza Syafaat, dan juga Indra. Dalam putusan, PT-UN memerintahkan Anies untuk menuntaskan pengerukan Kali Mampang sampai ke Pondok Jawa yang membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhana, mengatakan ada beberapa alasan pihaknya mengajukan banding. Yayan menilai majelis hakim kurang cermat dalam membuat keputusan. Yayan mengatakan Pemprov akan memberikan beberapa dokumen yang membuktikan kegiatan penanggulangan banjir sudah terlaksana sebelum tuntutan berlangsung. Permohonan banding diajukan pada Selasa, di mana penanganan banjir yang lainnya belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PT-UN. Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai atas pengajuan banding itu Anies tidak peka terhadap persoalan warga. Pasalnya, tuntutan pengerukan Kali Mampang merupakan permintaan warga atas Pemprov DKI Jakarta mengerjakan tugas dengan baik terkait permasalahan banjir di wilayah itu. Menurut politikus PDIP itu, pengajuan banding tak lain sebagai ajang pencitraan Anies yang bisa mengorbankan warga Jakarta. Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta serius mengerjakan tuntutan tanpa harus mengajukan banding untuk mencari citra. Kritik juga dilontarkan anggota Komisi D DPRD DKI Agus Hamunangan yang menilai Anies hanya membangun citra dalam menjaga banding, dan itu pengajuan banding tersebut karena esensi dari tuntutan bukanlah bentuk kerugian dari Pemprov DKI, melainkan keinginan warga agar Pemprov DKI menuntaskan permasalahan banjir akibat luapan Kali Mampang. Menurut dia, pengajuan banding tidak akan mengubah tujuan dari tuntutan warga agar pengerukan Kali Mampang dikerjakan. Politikus PSI ini menilai, melanjutkan perkara itu ke tingkat banding tidak akan membuat Pemprov DKI terbebas dari kewajiban penuntasan banjir. Kritik juga dilontarkan dari politikus partai pengusung Anies dalam Pilkada 2017 silam. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengaku pernah meminta Anies secara langsung agar tidak mengajukan banding. Politikus Gerindra yang juga Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menilai, jika Anies mengajukan banding, tidak ada tujuan yang spesifik selain mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang. Karena menurut Syarif, pengajuan banding dari warga bukan soal mengubah kebijakan Pemprov DKI, tetapi juga meminta Pemprov DKI mengerjakan apa yang menjadi tugas.